Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Dinda Syahida. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai prospek kerja yang saya minati sekarang nih, mengenai Health Safety and Environment Officer. Nah, biasanya orang-orang mengenalnya dengan sebutan K3. Alasan saya sendiri mengapa tertarik dengan pekerjaan ini dikarenakan menurut saya setiap terciptanya lingkungan pekerjaan dengan lingkungan yang aman, nyaman, tidak dapat diwujudkan jika seorang HSE officer ini tidak bekerja. Biasanya sih HSE officer ini bekerja dengan cara memetakan semua resiko bahaya yang terdapat pada lingkungan pekerjaannya. Selanjutnya, hasil dari pemetaan mengenai dampak buruknya tadi akan diimplementasikan ke K3 yang akan membuat semua resiko tersebut dapat diminimalkan dampak buruknya, baik untuk pekerjanya sendiri maupun dari pihak perusahaannya. Namun sampai saat ini yang dapat saya pahami mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang HSE officer adalah merencanakan, membuat, melakukan dan mengevaluasi program keselamatan dan juga kesehatan kerja dengan detail tugasnya yang sudah saya cari dari beberapa literatur yang dapat saya jabarkan di next video ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai 4 peran yang harus kita jalankan sebagai seorang personil K3 di perusahaan. Personil K3 harus bisa berperan untuk mengendalikan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan, kecelakaan, dan juga pencemaran. Caranya gimana, Bang? Yaitu dengan melakukan inspeksi berkala dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Kita sebagai seorang personil K3 itu wajib untuk selalu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Kenapa begitu, Bang? Masih ingat kan? Karena yang namanya bahaya adalah penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi teman-teman, kita sebagai personil K3 jangan sampai malas untuk melakukan yang namanya inspeksi. Jangan pernah kita sebagai personil K3 itu cuman hanya nongkrong di kantor aja, cuman buka laptop, komputer. Jangan sampai teman-teman. Berikutnya kita juga dapat mencegah kecelakaan atau kerugian dengan melakukan program pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat. Program penanggulangan keadaan darurat ini penting banget teman-teman. Tujuannya biar kalau suatu saat perusahaan kita terjadi yang namanya kecelakaan, perusahaan bisa segera menanganinya dan dampak yang ditimbulkan menjadi tidak terlalu besar. Beberapa contohnya adalah 1. Menentukan jalur evakuasi atau master point, menyediakan sarana tangkap darurat seperti alat pemadam api ringan atau APAR, hidran, kotak P3K, emergency AWOS, dan lain-lain. Di video berikutnya kita akan coba bahas program-program pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang bisa kita terapkan di tempat kerja kita. Peran yang kedua adalah peran sebagai compliance agent. Jadi teman-teman, sebagai personil K3, kita itu memiliki peran untuk memastikan perusahaan kita itu sudah memenuhi persyaratan perundangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga sudah mengikuti standar-standar nasional atau standar-standar internasional sesuai dengan bidang industri kita. Contohnya dengan melakukan apa nih teman-teman? Yang pertama, kita dapat melakukan identifikasi dan melakukan review terkait dengan peraturan-peraturan yang relevan. Bisa peraturan perundangan, bisa juga standar nasional, dan juga bisa standar internasional. Setelah kita melakukan identifikasi dan mereview, tugas selanjutnya kita adalah mengkaji apakah kondisi, proses operasi perusahaan kita itu sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan juga sesuai dengan standar yang sudah kita identifikasi tadi. Yang pastinya selanjutnya adalah kalau belum sesuai, maka tugas kita adalah mengupayakan agar perusahaan kita itu bisa memenuhi ketentuan-ketentuan K3 yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundangan tersebut. Peran yang ketiga yaitu adalah peran personil K3 sebagai advisory. Maksudnya apa nih Bang? Jadi maksudnya adalah personil K3 itu berperan sebagai pemberi saran kepada manajemen
Seringkali di dalam perusahaan, orang-orang yang menduduki posisi manajemen itu bukanlah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang K3. Nah, jadi peran kita di situ, teman-teman. Kita sebagai personil K3 itu wajib dan mampu untuk memberikan masukan untuk meningkatkan kesadaran K3 di perusahaan kita, terutama kepada para manajemen atau kepada pembuat keputusan. Caranya bagaimana, Bang? Yang pastinya advice atau saran bisa selalu kita berikan kapanpun dan juga dimanapun, atau juga bisa melalui event-event berikut ini. Pertama, saat proses pembuatan hiradisi, kita udah pernah bahas sebelumnya ya, dimana dalam pembuatan hiradisi itu harus melibatkan juga dari manajemen di perusahaan kita. Yang kedua, saat pelaksanaan audit K3. Yang ketiga, saat pelaksanaan manajemen review atau tinjauan manajemen. Kita sebagai personil K3 dapat memberikan saran atau masukan pada event-event tersebut. Dan peran kita yang keempat adalah peran sebagai tools management atau alat manajemen. Maksudnya apa nih, Bang? Jadi peran keempat ini artinya adalah personil K3 berperan sebagai alat manajemen dalam membuat keputusan. Harapannya, jika kita mampu menjalankan peran-peran kita sebelumnya, 3 peran yang sudah kita bahas tadi dengan baik, kita bisa dipercaya oleh manajemen perusahaan kita sebagai alat untuk menjalankan pengawasan K3 di seluruh lingkungan kegiatan perusahaan. Nah, jadi itu dia teman-teman, peran-peran seorang personil K3 yang perlu kita tahui dan perlu kita lakukan.
Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban, menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD, Pak. Jadi APD itu adalah helm, rompi, dan sepatu. Kenapa, Pak? Ibu-ibu, kenapa harus wajib ya? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas ya. Jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh kena kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, Kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpihan besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk pengaman. Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. oke, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi ya kayak ini pada saat akan moving kita masukkan ke sini supaya memudahkan pergerakan kita. Itu ya Mas ya, paham semuanya? Oke, jadi sebelum memulai aktivitas biasakanlah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing sehingga kita dapat dilindungi melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target manajemen, kemudian pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa hasil yang barokah dan selamat. Oke, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas,
kita teriakkan iya dulu Pak, supaya terpancing semangat kita. Oke ya? Underpass Ngurah Agustus? Bisa. Underpass Ngurah Agustus? Underpass Ngurah Agustus? Safety? Oke. Safety? Safety? Oke, terima kasih. Setelah mengikuti apel pagi, para pekerja diwajibkan melakukan check-up yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atau pelaksanaan pekerjaan adalah menjaga rekan-rekan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu supaya tetap aman, baik manusianya maupun materialnya. Di tujuan akhirnya adalah zero fatality atau zero accident. Nah, fungsinya K3 adalah seperti itu. Dalam pelaksanaan K3 ini tentunya kita ada yang namanya dendanya. Jadi apabila pekerja, rekan baik pekerja maupun staf yang melanggar atau tidak menggunakan APD, bisa kita kenakan sanksi. Dari mulai peringatan sampai dengan denda nominal rupiah. Itu saya semata-mata fungsinya adalah supaya mengingatkan rekan-rekan bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadikan keselamatan kerja itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban.